Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Realme 7 Pro. Ya, seperti biasa nih, sebelum saya lanjut ya, dan intinya saya butuh dukungan dari kamu semua nih ya, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya. Dan buat semua yang menonton, jangan lupa ya memberikan tanda like untuk video ini. Pasti kalian pernah merasakan yang namanya nyaman. Nah, itu dia yang saya rasakan saat menggunakan Realme 7 Pro selama 1 minggu sebagai daily driver saya. Ya, walaupun saya akui ya ada, bisa saya bilang sih hanya satu bagian saja yang seharusnya dipertahankan di smartphone ini, yaitu ketidakhadiran lensa telefoto seperti pada pendahulunya Realme 6 Pro. Padahal kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8. Ini sudah bagus loh, apalagi dengan sensor Sony IMX682. Perlu dicatat juga ya, resolusi sebenarnya 16 megapiksel. Sementara nih ya, untuk 3 kamera lainnya seperti lensa ultrawide 8 megapiksel dan ada 2 megapiksel sebagai lensa bokeh dan makro, itu sudah menjadi hal yang biasa saja sih dan mudah ditemukan di smartphone 1 jutaan dengan besaran resolusi yang sama. Jadi ya, untuk 3 kamera ini sangat-sangat jarang saya gunakan. Kamera depannya juga bagus loh, resolusinya 32 megapiksel menggunakan sensor OmniVision. Mod pada kamera juga banyak, sama seperti saudaranya Realme 7, seperti fitur steady yang bisa ditemukan pada mode night. Nah, mode night juga bisa digunakan melalui kamera depan. Dari kamera depan juga bisa mengaktifkan video slow motion. Lalu ada fitur Ultra Steady dan Ultra Steady Max yang bisa membantu menghilangkan guncangan saat merekam video dengan resolusi maksimalnya itu Full HD 30 frame per second. Rekaman video ultra naik menjadi fitur terbaru yang terdapat pada mode video. Terkait kualitas fotonya, saya suka. Warna foto cerah tanpa saya harus mengaktifkan AI Dazzle Color, dan detail juga oke. Hasil foto di kondisi minim cahaya ataupun malam hari juga terlihat bagus. Foto masih terlihat terang walau ya sudah pasti detailnya berkurang. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang ya, dimana untuk ultra steady-nya saya nonaktifkan. Sementara ini hasil perekaman video dari kamera belakang juga, tapi ultra steady-nya saya aktifkan. Ya. Terlihat stabil ya, tadi saya lari sedikit aja. Ini Ultra Steady Max-nya saya aktifkan. Ketika diaktifkan maka tuh kameranya akan otomatis berpindah ke lensa ultra wide. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depan ya. Semua tadi perekaman video dari kamera belakang dan depan ini saya buat di resolusi Full HD. Sebelum merekam video dari kamera depan, kamu bisa memilih filter yang namanya AI Color Portrait. Hasilnya seperti ini. Bisa terlihat di belakang saya itu warnanya hitam putih, sementara yang berwarna hanya saya saja. Karena hidup saya penuh warna. Dan fitur ini juga bisa kamu aktifkan dari kamera belakang. Oh ya, tambahannya juga untuk kamera belakang itu ada juga filter yang namanya crimson, itu warna merah, atau ya yang berhubungan dengan warna merah. Terus ada forest green dan
blue sky gitu ya. Jadi ketika salah satu fitur itu diaktifkan ya, kalau mengaktifkan yang namanya crimson, otomatis yang berwarna itu hanya warna merah dan yang mendekati warna merah lah. Seperti itu ya. Begitu juga untuk hijau dan biru. Selain filter, kamu juga bisa mengaktifkan yang namanya efek bokeh ataupun efek blur pada perekaman video dari kamera depan maupun kamera belakang ya. Karena saya merekam sendiri, jadi yang saya perlihatkan hanya kamera depan saja. Jadi di sini terlihat menarik. Realme 7 Pro itu membawa banyak fitur ya, dari baik untuk fotonya ataupun perekaman videonya. Oke, buat saya sih itu sangat menarik. Tidak seperti saudaranya Realme 7 yang membawa refresh rate 90 Hz, Realme 7 Pro hanya mengandalkan refresh rate 60 Hz. Kalau buat saya pribadi sih nggak ada masalah. Alasannya belum ada game-game yang saya mainkan yang mendukung refresh rate 90 Hz untuk smartphone kelas menengah. Selain itu, saat saya melakukan swipe layar juga masih nyaman-nyaman saja. Begitu juga dengan respons sentuh layar tidak saya rasakan yang namanya touch delay ataupun ghost touch. Nah, satu lagi kenapa saya lebih senang refresh rate 60 Hz, ya lebih bisa menghemat daya tahan baterai. Kenyamanan bertambah berkat layar 6,4 inch yang sudah dilindungi kaca Corning Gorilla Glass, membawa model ponsel kecil, membuat tampilan layar ini terlihat lebih luas. Dipadukan panel Super AMOLED dan layarnya Full HD, melengkapi kenyamanan secara visual dengan menghadirkan warna yang cerah, kontras yang pas, dan terlihat tajam. Keunggulan panel Super AMOLED dimanfaatkan Realme 7 Pro dengan memberikan fitur Always On Display sebagai pengganti LED notification. Serta ada juga loh sensor sidik jari di bawah layar dengan responnya bisa saya katakan cepat dan akurat. Dengan layar yang tidak terlalu besar, membuat ukuran bodi Realme 7 Pro terasa kompak di tangan. Selain kompak, bodi Realme 7 Pro juga masih terasa ringan. Pemilihan material plastik polikarbonat pada back cover mendukung bobot smartphone ini tetap terasa ringan. Jadi, saya merasa nyaman-nyaman saja di saat harus menggunakan smartphone ini dengan satu ataupun dua tangan dalam waktu yang lama. Dimasukkan ke dalam saku celana jeans juga tidak terlalu mengganjal. Terkait desain back cover masih terlihat menarik dan kekinian. Lihat saja nih, finishing matte dengan dual tone warna memberikan pantulan-pantulan cahaya ditambah desain kotak hitam untuk menempatkan kamera. Di bagian performanya tidak ada yang saya keluhkan. Intinya nyaman. Snapdragon 720 dipadukan CPU-nya octa-core lalu RAM 8GB dengan storage 128GB mampu menjalankan segala aplikasi sehari-hari yang saya gunakan dengan lancar loh, termasuk bermain game PUBG pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya ultra. Agar kenyamanan bermain game tidak terganggu dari notifikasi ataupun panggilan masuk, manfaatkan Game Space. Selain itu, Game Space juga akan meningkatkan performa game. Bermain game juga terasa nyaman berkat dimanjakan dual speaker stereo. Suara yang dihasilkan juga kencang, namun tidak pecah. Jadi terasa nyaman juga loh saat menonton video ataupun mendengarkan musik. Terkait daya tahan baterai, sama sekali tidak ada yang saya keluhkan juga loh. Kapasitas baterai 4500 mAh sudah lebih dari cukup. Pemakaian saya sehari-hari tanpa bermain game mampu bertahan 2 hari dengan screen on time 7 jam lebih. Kalau saya selingi bermain game, smartphone ini mampu bertahan 1 harian dengan screen on time-nya 5 jam. Nah, yang membuat smartphone ini wah, yaitu pada pengisian daya baterai 65 watt. Mengisi kapasitas baterai dari 8 hingga 100% hanya membutuhkan waktu 35 menit saja. Mengisi kapasitas baterai dari 2 hingga 100% membutuhkan waktu 50 menit. Ini termasuk cepat banget. Info lainnya, Realme 7 Pro menggunakan tampilan antarmuka Realme UI berjalan di Android 10. Dan yang kedua, NFC multifunction juga disematkan di smartphone ini. Sekarang masuk kesimpulan. Seperti saya bilang di awal tadi, menggunakan Realme 7 Pro ini benar-benar nyaman, pakai banget menurut selera saya. Karena harga jual resminya 4.999.000 membuat Realme 7 Pro ini kurang peminatnya. Apalagi nih ya, buat kamu yang mengincar performa tapi harganya murah, ya saya yakin kamu tidak akan membeli smartphone ini. Tapi saya bisa menjamin menggunakan Realme 7 Pro ini benar-benar nyaman dan mantap lah, pokoknya enak lah.
Yaitu menurut pengalaman saya ya. Nah, sebagai info ya, harga resminya kan 4.999.000. Kalau kamu beli di luar official store, memang ada yang menjual 4,3, bahkan lebih murah hingga 4,5 juta. Ya, kalau kamu mau beli di situ, silahkan. Tapi saya tidak mau bertanggung jawab kalau barang ataupun unit yang kamu beli itu bisa jadi repacking atau ada cacatnya. Nah, yang terakhir nih, tanpa berkata mending ini itu, ya, kalau buat kamu nih yang punya budget 5 juta pas lah, dan ingin merasakan kenyamanan saat menggunakan smartphone seperti saya rasakan, saya bisa mengatakan Realme 7 Pro ini layak kok untuk dibeli. Oke, itu aja yang bisa saya bahas. Terima kasih banyak nih sudah menonton video ini, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!